sama tetangga. Tangga dapat rezeki kita ngucapin alhamdulillah. Jangan tetangga beli PCX dia kita ngejat tanggul gede-gede banget. Biar dia gelinding begitu. Udah gitu diomongin lagi, tangga kita udah beli mesin cuci lagi bergelombang, nggak tahu penggilesan. Ya Allah, jangan. Meningkat acara selanjutnya yaitu acara inti. Sebelumnya Ibu, pada acara maulid ini kita ada acara live streaming ya. Nanti bisa dilihat langsung di media. Ya, di media ranting ya Bu, di YouTube. Meningkat acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Amda Sarjana Agama. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifa ma hubbukum, kaifa ma Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saya minta lagu satu, anak ugoni laisal bulbul. Saya bernyanyi bukan lagi ngibul. Nanti saya puterin lagu ya, dua. Buat beli peniti, kalau enggak beli bros. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun liman ittaba'al huda. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 17 orang yang jawab salam. Saya doain yang jawab salam berangkat haji, berangkat umroh, bisa beli tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bapaknya belum ada yang jawab. Udah dikasih snack. Jawab salam hukmuhu wajibun. Jawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafal anam bi sahibil maqamil a'la wa kammala as-su'uda bi akrami mauludin hawa syarafa wa fadla. Wassalatu wassalam ala sayyidil wujud afdali kulli mawjud afdalul makhluk sayyidina wa maulana Muhammadin. Abkhalun nas idza zukirtu falam yusalli alayya. Paling bakhilnya manusia jika disebut namaku dia tidak jawab salawat salam. Namanya abkhalun nas, isim tabdil, paling pelit, medit, koret, buntut gasir, mereket jahe, pantatnya kuning. Kalau buang air diayak ada kacangnya dicaplok lagi. Orang yang nggak mau selawat salam kepada Nabi besar Muhammad. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi, amin. Wa akrimna binuril fahmi, waftah alaina bima'rifatil ilmi, wa hassin akhlaqana bil hilmi, wa sahhil lana abwaba fadlika, wanshur alaina min khazaini rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Wa natikon bisyahadati ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik, amin ya rabbal.
Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kendor. Sekali lafaz Allah ditunda kiamat 100 tahun. Amin. Ulangi lagi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Aduh, ini maulid ramenya ibu-ibu nih resep. Nenek mana? Nenek datang, Nek. Nenek yang udah nggak ada strumnya mana? Janda mana janda? Janda yang sering muludan. Itu janda berkah namanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Kita sudah ada di bulan Jumadil Awal. Masih ngadain maulid. Mudah-mudahan takzim, takrim maulid ini diterima sama Allah. Nanti akan bersama Rasulullah. Yakin orang yang maulid akan berkah hidupnya, dunia dan akhirat. Rezekinya nambah, utangnya lunas, masalahnya ada jalan keluar. Insya Allah bisa ziarah ke kubur Nabi dengan berkah maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Para alim ulama tadi, Suriah, PBNU, Haji Muradi, kemudian MUI Pasir Putih, terus Bapak Sekel hadir. Pak Lurah datang, Pak Lurah. Ya, Dewan ada yang datang, Dewan? Nggak ada. Terus Imam Rawatib Musolah Al-Furqan, musolah pembeda antara yang hak dan yang batil, yang sholat di Al-Furqan insya Allah hidupnya pada berkah. Setelah maulid, sholat berjamaahnya tambah rajin. Ibu-ibunya rajin ngaji dari hari Senin sampai hari Senin. Datang ngaji, pahalanya dapat pahala menjenguk 1000 orang sakit. Kalau datang ngaji, sekali ngaji 1000 orang sakit. Kalau bawain jeruknya 2 kilo berarti 2000 kilo. Kalau nengokin orang sakit ada bawaan teng-tengan. Ustazah, Sadiah, Saidah, emang yang dirasa apa? Nggak ada yang dirasa, situ nggak bawa apa-apa. Tapi kalau bawa teng-tengan ada rasanya. Insya orang yang datang ngaji pahalanya seperti melayat 1000 orang meninggal. Amin ya Robbal. Orang yang ngaji rizkinya pasti ditanggung sama Allah. Takaffalallahu rizquh. Buktinya Sabtu Minggu kondangan 8 duitnya ketemu baik. Amin ya Robbal. Yang nyumbang maulid yakin rizkinya ditambah sama Allah. Bapak RT, Pak RW insya Allah tambah berkah. Warganya, tanahnya tambah mahal. Banyak Agus anak gusuran. Alhamdulillah. Dah. Panitia pelaksana peringatan maulid, musolahnya kecil, orangnya ada 1200. Masya Allah. Dari mana baik ini? Musolah kecil bener. Di depan jamaah banyak, sini banyak. Emang nggak ada barengan di maulid? Nggak ada ya? Udah terakhir kali ya? Masih ada lagi? Ada, sesuai dengan saya juga berdoa, ya Allah maulid sampai Ramadan ya Allah, maulid sampai Ramadan ya Allah. Kata ibu-ibu kan begitu, enak ya jadi ustadz mah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa sedikit amat, yang banyak Pak Ustadz doang begitu. Padahal tanggung jawabnya dunia akhirat. Saya nyampein begini, saya udah ngerjain apa belum? Kalau belum ngerjain dilempar ke neraka sebelum penyembah berhala. Masya Allah. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Orang beriman, kenapa kamu bicara yang tidak kamu kerjakan? Kecelakaan besar di sisi Allah. Orang yang hanya bicara, dia tidak berbuat. Dia dilempar ke neraka sebelum penyembah berhala. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya.
minimal tambah cinta kepada Rasulullah. Maulid ada judulnya enggak ini? Judulnya tingkatkan ukhuwah Islamiyah, saudara. Seperti sapuh, ukhuwah watoniyah, kenegaraan, ukhuwah basyariah, kemanusiaan dalam lingkungan masyarakat melalui peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad Musallah Al-Furqan. Ini Rasul yang ajarkan. Kita bagaikan satu tubuh. Satu organ tubuh sakit, semuanya merasa sakit. Tangga dapat rezeki, kita ngucapin alhamdulillah. Jangan tetangga beli PCX, dia kita ngejat tanggul gede-gede banget. Biar dan gelinding begitu. Udah gitu diomongin lagi, tangga kita udah beli mesin cuci lagi bergelombang, nggak tahu penggilesan. Ya Allah, jangan. Tangga dapat musibah, kita merasa sedih juga. Itu baru yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad. Tangga beli mobil, kita senang. Ya Allah, mudah-mudahan nanti ngaji, pelesiran, jalan-jalan kita bisa bonceng. Alhamdulillah. Itu ini tetangga pergi umroh dia meriang. Tangga pergi haji dia langsung mati. Allah. Na'udzubillah min. Apalagi suka gibah. Gibah itu bicarakan aib orang, nggak boleh. Tangga kita maulid ngasih duit, sumbangan goceng doang, dasar. Kutilnya merapak, oke. Nggak boleh. Emang ada 5.000 biarin. Gitu. Kalau dibicarakan aibnya itu dapat pahala, dapat dosa, dosanya lebih dari berzinah. Na'udzubillah min. Oh, berzinah dirajam 100 kali, la junaha alaih, nggak ada dosa lagi. Tapi kalau gibah bicarakan aib orang, maka dia dosanya tidak diampuni sama Allah sebelum dia minta maaf sama orang yang dibicarakan aibnya. Termasuk diceramah, bicarakan pemerintah, disebut namanya, pemerintahnya nggak ada, gibah. Mau kiai ajengan, jenggotnya ngengser ke tanah, tetap gibah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi harus, kalaupun bersalah, hubbu fillah wal bugdu fillah, cinta benci hanya karena Allah. Kalau kita bergaul sama orang kaya saja, yang rumahnya bunyi pintunya buat nguing, gablok. Tapi yang rumahnya bunyi pintunya kereket, melarat, kita jauhin. Ini 2/3 agama kita hilang. Na'udzubillah min dzalik. Dah, syukuri nikmat Allah. Ada hujan, alhamdulillah. Ada panas juga, alhamdulillah. Rezeki nggak ketukar, yang tukar sendal sama payung. Rezeki udah diatur semua. Kemarin musim panas rezeki tukang pantek, alhamdulillah. Sekarang rezeki tukang mantel, biarin. Semua sudah diatur rezekinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Siapa yang melata di muka bumi ini, kecuali yang tanggung rizkinya adalah Allah. Ingat, dalam satu pekerjaan sertai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baknya bismillah, bikana makana wa biyakunu ma yakunu biiznillah. Ada tidak adanya sesuatu dengan izin Allah. Ada hujan banjir tetap alhamdulillah. Itu orang mukmin. Banjir tetap alhamdulillah, jangan janggit, hujan mulu dah begitu. Nah, itu dosa. Enggak syukur namanya nikmat Allah. Ada ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum ngapa-ngapain udah johor baik. Ada nggak begitu? Nah, ngaku udah tuh. Itu nggak syukur namanya. Ciri orang takwa itu, satu, nggak berani sholat tanpa wudhu. Kedua, dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil. Tuh cirinya. Gitu. Ini kemarin panas, ada yang bilang gini di Rawageni nih, Ustadz, saya mah kalau ada hujan nih saya nonggeng dah, sampai sekarang nonggeng terus. Auzubillah min. Nggak boleh. Begitu juga rizki, suami dapat rizki dikit, alhamdulillah, banyak juga alhamdulillah. Jangan suami dapat rezeki dikit, jemedut, nanti jemedut, centong patah, kukusan, monyong, be. Nggak boleh. Kan ada suaminya yang gajinya 3 koma, setiap tanggal 3 udah koma. Ada nggak? Biar ridho. Kalau punya rezeki nih, gaji suami 3.300.000-nya ambil dulu buat sedekah, kasih yatim, si aki-aki, nenek-nenek, anak yang pesantren, bocah pergi sekolah, bagi itu. Nanti yang 2.700.000 habis.
Yang 300 ribunya diganti di dunia, diganti di akhirat. Amin ya robbal. Ibu pengen umroh, Bu? Ya daftar. Nggak daftar nggak bisa. Tapi daftarnya ke Allah. Ibu suka ngaji innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak gampang. Di pesona pinggir kali ada kakek-kakek. Setiap 3:30 udah bunyi. Aki-aki itu giginya udah kosong, ompong. Dia bilangnya apa? Atolah banallah. Atolah banallah. 17 tahun dia atolah banallah. Atolah banallah. Istiqomah. Dengar orang Turki dari pesona datang ajak anak cucunya berempat. Kong, terima kasih. Saya dibangunin terus setiap subuh. Subuh berjamaah dalam naungan Allah. Subuh berjamaah qiyamul lail semalam penuh. Subuh berjamaah dapat pahala haji dan umroh. Subuh berjamaah dapat doa Nabi. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di pagi hari. Bapak-bapak yang subuh berjamaah hidupnya berkah dunia akhirat. Itu orang Turki bilang, Kong terima kasih. Ah buat apa terima kasih doang. Emang kenapa? Ini singkongnya udah tawadu, tahu warna duit. Engkong dari kecil bilang mustaqbilal kiblati pengen ke Ka'bah. Masya Allah Kong, saya 3 hari lagi mau ke Turki. Saudara saya Turki langsung semuanya pergi ke Mekah 18 orang. Kong ikut. Masa saya doang? Nenek ajak dong. Iya ajak. Nenek punya cucu 2, ajak semua. Padahal amalannya tibang atolah banallah. Antar suami suruh jajal di musola Al-Furqan. Tapi mulainya jam 2. Atolah banallah. Ansip bangun paling dulu. Ini ngapa orang habis maulid pada miring begini? Bukan dadakan begitu. Sama ibu juga pengen berkah rizkinya. Jumat bagi rezeki ke anak yatim. Ya duit ceban. Nak, ibu pengen umroh. Doain ya nak. Nih ibu bagi 10.000. Kata anak yatim, Bu umroh kemana ceban? Gak boleh dibilang. Nanti Allah yang maha tahu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa berbuat baik dibalas 10 kali lipat. Bahkan bisa 700 kali lipat. Sedekah. Sedekah. Maulid sarana sedekah. Ibu-ibu pada kasih rezeki bawa bapak. Pokoknya ibu-ibu mau maulid tasnya pada gede-gede. Bahkan ada jadwalnya. Ini maulid sembako apa besek nih? Pada tahu semuanya. Itu di maulid makanan sudah didoain tuh. Namanya berkat, ngembrek diangkat. Itu udah masuk doa. Lihat guru-guru makan berkat, pada berkah anaknya pada soleh dan solehah. Mertua saya anaknya 14. Emang serebet baik jadi gampang ngerorodnya. Nabi yang bilang, aksiru auladakum, perbanyak anakmu, cari istri peranakan kucing. Suaminya belangkah, istrinya hamil. Sampai celana kolornya dicuci, diperes, airnya netes ke istrinya, istrinya hamil. Iya. Banyak anak banyak rezeki, insya kalau bisa ngurusnya. Tapi kalau nggak bisa ngurusnya, anaknya nanti hidupnya fakir, nggak punya pendidikan. Ibunya rajin ngaji, dihisap. Karena anaknya nggak sholat, nggak ngaji. Emaknya meninggal, baca Quran aja nggak bisa, baca terjemahnya. Ya asin, ya asin. Emaknya bangun lagi, tambahin air apa neng? Banyakan garam. Iya. Ziarah kubur timbang nyabutin alang-alang doang. Kata emaknya bocah kagak semedan. Bulan puasa disuruh tadarus di Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma ta'minum. Ya emang lagi puasa mau minum. Emang mau buka pakai apa nak minumnya? Coca-Cola, Fanta, Aqua gitu kan. Emaknya emang nggak bisa ngaji, suaranya enak bener sih neng.
Makanan buka pakai apa? Wangkolak ubi sama roti nikmat gitu. Kata Ustadz Jelani, ini mau bocah garesan mulu gitu. Karena nggak bisa baca Al-Quran. Dah, syukuri nikmat Allah. Imam Ibnu Katsir menyatakan syukur itu at-ta'atu bil ibadah, taat dengan ibadah. Maulid ibadah bukan? Ibadah. Ada datang alim ulama, umaro, ada guru ngaji, itu mandang guru ngaji saja sudah ibadah. Hidup bersama guru ngaji, insya Allah bakal bersama Nabi besar Muhammad. Walaupun itu guru ngaji di kampung, ada Habib Jalaluddin. Terus ada lagi kiai-kiai yang hadir. Itu baru kenal saja, hidup kita sudah diberkahi oleh Allah. Ada ustazah yang ngajar ngaji kita, cium tangan begini. Ini namanya ta'adub. Ini tabarruk. Ta'adub, tabarruk, ta'adub, tabarruk. Tapi kalau cium tangan di sini tambah pusing. Cium di tangan di sini giginya pada ompong. Cium tangan di sini. Ta'adub, tabarruk. Ta'adub, tabarruk. Ta'adub beradab. Tabarruk ngambil keberkahan. Guru ngaji walaupun hanya ngajar alif-alifan, belum sampai alif beneran, itu membawa berkah. Dulu ngajinya bak pataba lam domalu babalu, bak doma buta patata buta babalu buta, masih berkah. Karena saya belajar huruf kho saja sampai 2 bulan belum selesai. Khokhon khokhon khoni khokhna minal mukhni makhikhon khoni khe. Lama kho saja, kalau nggak ada getar kho-nya nggak sah. Sekarang ada orang suaranya enak ngimamin, ngo kayak Sirino, ngo wing 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 begitu. Wow, lagamnya jago. Bismillahirrahmanirrahim. Semilak mengrokok, rokok bismillah. Baknya nggak ada, nggak sah sholatnya. Allahnya nggak ada A-nya. Allahu Akbar, A-nya nggak ada, nggak sah. Itu ilmu. Ada lagi jadi imam nggak mau digantiin. Masya Allah. Dan nawarin dulu ke orang. Ajan nggak pernah belajar lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wekbar. Allah gede tapi kecil. Allah gede tapi kecil. Ada lagi yang pakai kol-kolah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu bedug gede, Allah itu bedug gede. Begitu. Karena tidak ada ilmu. Imam Subki bilang dalam kitab Zubad, fakullu man ya'malu amalan bighairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang berbuat satu perbuatan tanpa ilmu, tidak diterima oleh Allah, ditolak, tidak diterima. Na'udzubillah min dzalik. Contoh, tadi tanya, haji apa sih haji? Dia saya mau orang pergi haji, saya pergi haji baik. Haji ditanya artinya nggak tahu. Tahajud apa sih tahajud? Tahajud itu yang bangun kalau malam-malam, itu mah pipis ya. Qiyamul lail, qiyam tuh berdiri, lail malam, bukan tahajud. Itu. Salat sunat Ustaz, itu mah sholil lail, beda lagi. Salat duduknya ditanya, duduk salat ada berapa? Duduk iftirosh, kakinya buat sarap. Duduk tawaruk, tahiyat akhir. Terus tumak ninah apa? Harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, maka ibadahnya mardud. Takbiratul ihram, takbir intikal, itu dia tahu dalam belajar ilmu. Alhamdulillah ya. Jadi kalau yang punya ilmu itu hidupnya bakal berkah dunia akhirat. Karena ilmu ainnya iliyin, tinggi derajatnya. Alhamdulillah. Orang jadikan pengurus NU karena orang berilmu. Jadikan kepala sekolah ada ilmunya. RT ada ilmunya. Karena punya ilmu, dia dipercaya ngurus masyarakat. Ini RT pejabat paling capek, ada orang ribut dia dipanggil. Ada yang kena narkoba dia dipanggil juga. Kontrakan gak beres dia dipanggil juga. Pas jual tanah dia ditinggal. Pak RT. Pak RW rada mendingan dikit. Ngatur beras raskin. Terus ada bulanan ya dari warganya ya. Cuman biasanya tekor terus
Gitu. Kita doain jabat kita yang di bawah ini biar berkah hidupnya, sehat walafiat, kerjaannya dijadikan ladang akhirat mencari ridhonya Allah. Yakin itu bakal berkah nantinya. Ini tanpa ada RT RW mengutin dana nggak bisa dapat banyak, karena izin dari beliau-beliau peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad wassalam. Pasang tenda, terimaan tamu, konsumsi paling gede itu konsumsi, masya Allah ya. Tapi insya Allah man anfaqo ta'aman fi maulidin Nabi, siapa yang infak makanan di hari kelahiran Nabi, ka anfaqo zahabil ahmar ka jabalil Uhud, seperti dia infak emas berwarna merah sebesar gunung Uhud. Tadi tanggokan udah dihitung, tanggokan biasanya dapat 1 koma mah ya, tanggal 1 udah koma ya. Ya, nah itu manfaat itu ya. Bahkan kalau cinta Nabi lagi maulid, ada kotak amal, gelang copotin, anting-anting copotin. Kapan lagi? Paling ntar di rumah nyesel, tadi gua kagak maulid tuh. Padahal tidak ada orang yang sedekah jatuh miskin atau susah. Kunci rezeki itu dikejar tambah lari, kakinya 24, siang jadi malam, malam jadi siang, usaha jauh sama Allah nggak ketemu, rezekinya tambah lari, peres keringet, banting tulang. Usaha apa itu sampai bantingin tulang? Dagang daging kali, nggak ketemu. Ketemunya bagaimana? Kalau kita dekat sama Allah. Surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, jika engkau ditanya oleh hambaku tentang diriku, kata Allah, katakan jika engkau dekat, aku dekat. Kapan dekatnya kita? Aqrabul ibad indallah fi sholat indas sujud. Paling dekatnya hamba kepada Allah ketika sholat, waktu dia sujud, palanya mulia ada di bawah, bilang subhana rabbiyal a'la bihamdi. Tuh paling dekat. Apalagi bisa tahajud, qiyamul lail. Apalagi ibu suami pergi usaha, ibunya duha di rumah. Habis duha baca surat ad-duha, di kalimat wa wajadaka ailan fa'agna, baca 41 balik. Itu rezekinya kayak karuk duren merutuk terus. Nikmari udah sholat duha belum? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Minimal 2 rakaat kalau mau cinta Nabi. Suami pergi usaha, ntar asar suami pulang, ibu udah di depan rumah, udah pakai kacamata, pakai sepatu, bibir udah dimerahin. Tanya suami, pulang bang? Iya. Abang mau minum apa mau makan? Abang mau makan apa mau makan saya? Terus suami rada senyum, ibu bilang, bang lep yuk dong itu. Bang lep yuk. Nanti suami jawab, you lep me, you and I lep-lepan. Baru dah tuh ibu nyanyi lagu. Bang Haji Roma Irama nyanyi begini bang, santai santai tengkurep celentang tindihin enet gitu. Roma Irama kan pinter. Lagi ke Yukawi studionya ada orang lagi nyetrika, terikaan kan kadang tengkurep celentang tindihin enet begitu. Itu Haji Oma karena pinter. Surahnya ada tuh di surat Al-Anfal, wa ma romaita iz romaita walakin narroma, begitu. Dia nulis lagu minta bimbingannya kepada Allah. Dia mau ke studio, mobilnya Al-Fatihah disalib sama mobil bak mim wauh BMW. Shit, kata Oma, rem tangan sudah pasti ada. Jadi lagu, dapat duit lagi. Ada ibu-ibu nyiram bunga di pesona, Oma ngeliat, teng teng ceret terereng, jadi duit lagi. Iya, pintar bener ya. Karena punya ilmu, ainnya iliyin, lamnya lutpun, lemah lembut.
punya akhlak. Anak kalau dididik agama pasti dia bisa cium tangan ke ayah ibunya, pasti nurut. Tadi kata ketua PBNU Suriah Pasir Putih, anak kita nih, saya sedih bener, ada DKM anaknya kena judi online 400 juta. Masya Allah. Awal menang dulu main game 20 juta, menang lagi 30 juta, terus diulur, akhirnya sekarang punya utang 400 juta judi online, bukan pinjaman online. 400 juta, bapak ibunya nangis, kakeknya dengar mendadak langsung meninggal. Ya Allah, Masya Allah. Bayangkan, dijual rumah bapaknya 300 juta, masih kurang 100 juta. Masya Allah, gara-gara judi online. Apalagi kena pinjaman online yang bunganya luar biasa. Ada juga bank keliling. Pak RT, Pak RW, tulisin tuh di ganggang, jangan ada bank keliling. Masjid musola harus punya baitul mal, rumah harta. Ada zakat fitrah, infak sodakoh, zakat mal, jangan dibagiin. Simpen, kalau ada yang butuh buat dagang, sarapan pagi, modalin. Ada yang masuk Islam, beliin sejadahnya, mengkenanya, ficinya, buatin sertifikat, buat dia belajar di mana saja, biayanya gratis. Bahkan baitul mal dicurahkan buat mu'alaf, boleh. Tetangga yang hidupnya fakir bener, fakir tuh di bawah miskin, kebutuhannya 10.000, ketemunya 2.000, 5.000, kadang nggak sama sekali, itu fakir. Kalau miskin kebutuhannya 10.000, ketemu 10.000, itu masih miskin. Tapi Pasir Putih alhamdulillah kelihatan pembangunannya, penataannya mulai tambah berkah dan tambah rezekinya. Karena cinta sama agama Allah, cinta pada Rasulullah. Buktinya udah Jumadil Awal masih mengadakan peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad. Dah, ikuti dulu selawat salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Rasulullah, ji'na li ziyarah qasidina nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamina. Sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Nabi Allah, sallallahu alaika ya Habib Allah, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat salam kita diterima oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat saya mumpung saya masih hidup, jangan tinggalkan selawat 100 kali. Kalau guru ngaji 300 kali, jangan tinggalkan. Yang pendek aja, sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah. 100 lebihin 1, insya Allah hidupnya bakal berkah. Yanalul barokah kullu man shalla alaih. Itu sallallahu alaika ya Rasulullah saya dapat dari Kiai Haji Syamsuddin bin Kiai Haji Syarif, Pondok Pesantren Darusuni Cibung Bulang. Diamalkan, insya Allah ibu setelah maulid ada perubahan berkah. Tapi jangan berdoa, ya Allah suami saya hitam banget, putihin dong, jangan. Nggak boleh itu mah ya. Itu suami saya bule, ya Allah bulu lengket ya. Jangan, itu mah sudah kodrat. Yang penting suaminya ibadah, amin ya robbal. Karena sekarang banyak orang hidup asal hidup doang, sholat nggak mau, ngaji nggak mau, cuma nyari rejeki aja, nyari rejeki. Ntar dia nyesel masuknya di alhaakumut hatta zurtumul, itu sampai masuk kubur baru nggak sholat. Abu Bakar takziah, orang sudah dikafani tapi di kain kafannya gerak-gerak. Abu Bakar cokel pakai tongkatnya, keluar pala ular. Hei Abu Bakar, kenapa engkau ganggu saya? Saya disuruh malaikat Zabaniyah temani ini orang. Kenapa si Fulan memang kenapa? Dia nggak pernah sholat, mukanya aja bluak, digaruk ngebul. Saya disuruh temani dia sampai ke kuburan ular Sujaur Akro. Nanti saya ditemenin lagi sama kala jengking hitam.
Itu kenapa? Karena dia nggak pernah sholat. Na'udzubillah min dzalik. Ada lagi orang yang durhaka sama emak bapaknya. Setiap awal bulan udah datang ke emak bapaknya, ngeluh, suami saya nggak pegawai pisan, mak, anak lagi sakit. Jadi motor baru 10 meter udah emaknya udah bilang, si susah udah datang lagi noh. Jangan. Ke orang tua beritakan gembira. Alhamdulillah mak, doain aja biar berkah. Amin ya robbal. Terutama ibu, doanya makbul. 1000 wali ibu mertua sama. Makanya bagi rezekinya jangan pilih kasih. Mertua kita nggak batal wudhu. Bagi rezekinya suami bagi emaknya istri, istri bagi emaknya suami. Gitu. Jangan datang ke rumah emak berita susah mulu. Ada sambelan dikandut, ada telur dibuntel, bawa pulang. Dari kecil sampai besar masih gelantungan terus ke orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Gak boleh ya. Beritakan yang bagus-bagus ya. Orang tua kasih rezeki kalau ada. Ustadz, mak bapak saya udah meninggal, sholat sunat hadiah 2 rakaat. Boleh habis maghrib, boleh habis isya, boleh waktu tahajud. Usolinya cuma bilang gini, usolli sunnatan hadiah rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunat hadiah 2 rakaat menghadap kiblat, hukumnya sunnah karena Allah. Habis itu Allahu Akbar kabiro, selesai Fatihah. Catat, habis Fatihah ayat kursi. Habis ayat kursi Al-Hakumut kulhunya 10 kali. Rakaat kedua Fatihah, ayat kursi, Al-Hakumut kulhunya 10 kali. Namanya sholat apa? Hadiah. Udah pernah belum? Muat. Belum. Tapi Islami udah lama kan? Ya Allah. Dah, harus bisa tuh sholat hadiah. Minimal sholat ini setahun sekali, seumur hidup sekali. Sholli sunatan hadiah rakaataini mustaqbilal kiblati adan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro, selesai Fatihah. Fatihah selesai ayat kursi selesai Al-Hakumut selesai kulhunya 10 kali. Rakaat kedua begitu lagi, Fatihah, ayat kursi, Al-Hakumut, kulhunya 10. Setelah innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan sholat saya sebagai hadiah buat almarhum ibu saya, ayah saya, kakek saya, nenek saya. Beliau yang diberikan sholat hadiah didatangi ribuan malaikat dimintakan ampun. Amin ya robbal. Apalagi kalau habis ngimpi emaknya ketemu nunduk, nggak ada senyum, buru-buru malamnya. Namanya sholat sunat hadiah. Yang ngerjain sholat hadiah dapat pahala sebanyak-banyak daun yang kena sinar matahari. Amin ya robbal. Penjelasannya di kitab Syarah Sitin. Kalau mau bakti sama orang tua seperti itu. Lebih dari badalkan haji, lebih dari buat haul, lebih dari jariah di masjid setiap Jumat, lebih dari ziarah kuburnya dengan sholat sunat hadiah 2 rakaat. Insya mau diamalin nggak? Mau dikerjain nggak? Insya Allah ada 2, insya Allah kerjain, insya Allah enggak. Insya Allah kalau dikerjain jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal. Apalagi meninggalnya baru, seumur hidup sekali sholat sunat hadiah. Dan sholat ini boleh dikuliin. Ustazah, saya nggak bisa sholat hadiah buat mak saya bagi upah, ini rezeki, boleh. Namanya sholat sunat hadiah. Paham bu? Surahnya apa setelah Fatihah? Ayat kursi, Al-Hakumut, kulhunya 10. Ustadz ngitungnya gimana? Jarinya 1, 2, tapi jangan bunyi 1, 2, nggak boleh, batal. Ini pakai jari 10 kali kulhunya. Karena orang yang baca kulhu, kata Nabi, man qara'a suratal ikhlas aminan min dayyikil qabri. Siapa yang rajin baca kulhu, maka kuburnya diamankan dari sempit. Amin ya robbal. Wirid jangan banyak kulhu aja. 1 kali kulhu 1/3 Quran, 2 kali kulhu 2/3 Quran, 3 kali kulhu sama dengan 1 kali baca Al-Quran 30 juz 114 surat. Amin ya robbal alamin. Hujan ya bu? Udah apa terus? Udah dapet tuh sholat hadiah. Satu lagi, sallallahu alaika ya Rasulullah 101. Kalau gambarkan kisah Nabi, maulid Nabi, nggak akan ada habisnya.
Nabi dari mulai kecil, lahir hari Senin, hijrah Senin, wafat Senin. Wafatnya hari Senin. Waktu dimandikan, air pemandian jenazah Nabi tidak ada. Sahabat bertanya, kemana air pemandian jenazah Rasul? Tidak ada. Dibawa malaikat ke langit, ditiup angin, jadi air hujan jatuh ke penjuru dunia. Setiap tetesnya, titisan air hujan itu membawa air pemandian jenazah Nabi jatuh ke bumi, pasti dibangun masjid tempat sujud. Amin ya robbal. Tuh baginda Rasul. Ibunya 9 bulan dalam kandungan, nggak pernah merasa lelah, nggak pernah merasa sakit. Setiap malam didatangi para nabi dan rasul. 124.000 nabi dan rasul datang setiap saat. Lahirnya bidannya Siti Hawa, Siti Hajar, Siti Sarah, Siti Aisyah, Siti Asiyah, istri Fir'aun. Bahkan ibunya Nabiullah Isa, Siti Maryam binti Imran datang juga. Malaikat kumpul, Jibril, Mikail bawa kiswah berwarna hijau untuk menutup aurat baginda Rasul. Malaikat Jibril bawa air kendi dari surga untuk membasuh baginda Rasul. Jibril bilang, ya Muhammad, ukhruj min batni ummik, keluar engkau dari perut ibumu. Subhanallah. Tadi Bapak NU sudah bilang Abu Lahab saja pernah gembira. Ada cahaya apa ini dari rumah Abdul Muthalib? Terang benderang. Abu Lahab dikasih tahu, kata Abdul Muthalib, ini lahir cucu saya sudah siapkan namanya Muhammad. Abu Lahab senang. Akhirnya ngasih Suwaibah al-Aslamiyah untuk As-Sa'idiyah, ya, untuk menyusui baginda Nabi besar Muhammad. Makanya setiap hari Senin bisa ngisep jempolnya keluar susu itu Abu Lahab. Nggak ada siksanya, dikubur setiap hari Senin. Itu Abu Lahab, gegeduknya kafir Quraisy. Kalau kita umatnya Nabi besar Muhammad, Nabi yang bilang almar'u ma'aman ahaba, seorang bagaimana cintanya dia. Cinta sama alim ulama berarti cinta kepada Nabi besar Muhammad. Warisan Nabi 3, Al-Quran, Sunnah, dan ulama. Ini ada guru-guru kita, sayangi guru-guru kita. Kalau punya rezeki bulanan boleh beliin rekal, beliin ikro yang ngajar ngaji, sampai beliin whiteboard. Itu pengen berkah hidup kita. Insya Allah hidup kita bakal berkah dunia dan akhirat. Ini ibu-ibu nggak punya kudungan Palestina ya? Ada. Emang nggak ada yang dagang? Dagang pergi belinya takut kena bom. Tenabang banyak bu, nggak dibom ya. Itu nanti ngaji kudungannya Palestina nih ya, insya Allah. Ibu udah pasir putih tadi udah sekian juta. Nah ini tanda tambah keberkahan karena mereka saudara kita. Minum susah, makan susah, bayinya pada kena bom, pada hancur matanya semua. Ya Allah, kalau kita kena begitu sedih nggak kira-kira? Sedih, seperti ya saudara kita semuanya. Makanya doain tuh, Allahumma ya Allah unsurna wansur ikhwananal muslimin muslimat Palestina wa Gaza. Begitu setiap habis sholat doain, karena kata Nabi laisa minna, tadi ayatnya dibaca tuh sama qori kita, bukan umatku yang nggak tahu menau urusan umat Islam, masa bodoh baik. Nah itu tidak diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad Allah salam. Nah buat bapaknya, kalau mau sukses hidup dekati Allah, sholat berjamaah jangan ditinggal. Insya Nabi yang bilang la sholata li jaril masjid hatta yusholla fiha, tidak sempurna sholatnya tetangga masjid musolah kecuali dia sholat di masjid atau di musolah. Gajinya 27 juta, tapi kalau sholat sendiri gajinya cuma 1 juta. Terus tentang rezeki potong 10%. Kalau 2,5% mah itu wajib zakat. Ini buat narik rezeki. Nabi yang bilang as-sodaqatu tajlibur rizqo, sodakoh menarik rezeki. Amin. As-sodaqatu tajlibul gina, sodakoh menjadikan orang kaya dan cukup. As-sodaqatu yasuddu sab'ina baban minasu, sodakoh bisa menutup 70 pintu kejelekan. Bahkan penyakit yang sudah tidak sanggup diobati, kata Nabi, dawu mardokum bis sodakoh, obati penyakitmu dengan sodakoh. Ada hari Jumat ibu-ibu, Ustadz rumah saya udah dijual buat berobat, habis Ustadz, tapi kanker payudara saya diagnosa dokter 13 hari lagi saya meninggal. Masya Allah Bu, emang bener begitu, udah menjalar
tapi dokter bukan Tuhan. Sekarang ibu punya rezeki nggak? Saya tinggal 500.000 Ustadz. Ya udah, besok hari Jumat ibu datang, ada anak yatim di sini 11 orang. Ibu beli nasi bungkus sama bagi duit 10.000. Udah, datang. Iya Ustadz, saya siapin. Saya bukan nggak mau bantu ibu, karena ibu yang pengen sembuh. Udah, anak yatim pada makan, nak doain ibu. Emang ibu kenapa? Saya sakit kanker payudara stadium 4. 13 hari lagi saya meninggal. Bu, itu mah sama penyakit ibu saya, kata anak yatim. Cuma diobatin daun akar kucing doang sembuh, Bu. Daunnya di mana, nak? Ayo saya antar, Bu. Diambilin, digesek-gesek, ditempelin, 3 hari ibu itu sudah sembuh. Masya Allah, sampai sekarang masih hidup. Daun akar kucing, kalau dicabut akarnya pasti dimakan kucing. Masya Allah, hebat anak yatim. Tuh berkah anak yatim. Yatim itu sempurna penderitaannya. Nabi yatim dari perut ibunya, diajak ziarah ke kubur ayahnya, ibunya meninggal, sudah jadi yatim piatu. Makanya di kitab Rawi, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wa tawadu yuhibbul fuqara wal masakin julusuhu ma'al yatama wal armalah. Keadaan Rasul amat pemalu, betisnya saja kesingkap, keringatnya bercucuran bagai mutiara. Dan beliau kalau makan ngambilnya sedikit dulu. Ada majlis taklim, beliau taklim, bilang ke jamaah, kul mayali, makan yang dekat aja, nggak boleh merangkang. Ini ada orang di masjid, di majlis taklim merangkang, ngincer jeruk yang gede, ada nggak? Padahal kalau dapat keripik, makan baik keripik, nggak bakal kebeler. Bilang ini keripik rasa jeruk ya, iya yang makan jeruk, iya jeruk nih rasa keripik, udah cukup. Jangan piring di sono dicamber, jambret, itu bukan hak kita. Nauzubillah min. Di prasmanan makan cari tempat duduk, nyendok nasinya jangan dipedet. Nyendok nasi dipedet kayak mau nguruk empang. Akhirnya nggak habis mubazir. Nauzubillah min. Makan dikit, kalau kurang nambah. Nabi makan ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Nabi makan punya wudhu dulu, bukan hanya cuci tangan. Subhanallah, banyak keteladanan baginda Nabi besar Muhammad wassalam. Bahkan ada Nabi lagi ngaji, ada orang Baduy datang ngencing di mihrab tempat imam sholat. Nabi nggak marah. Sahabat udah pada jereget, ada yang cabut pedang, ada yang mau mukul. Kata Nabi, duduk semua, aku tahu maksudmu. Ambil air seember, siram itu air kencing Baduy Yahudi, siram, sudah nggak ada masalah lagi. Begitu Nabi menyelesaikan masalah tanpa masalah. Gitu. Alhamdulillah. Nah, keteladanan Nabi akhlak. 23 tahun akhlakul karimah, nggak pernah bohong, sidik, benar, amanah, dipercaya, tablik, menyampaikan, fatonah, cerdas. Walaupun dapat gelar ummi, lam yakro walam yaktub, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi Nabi Muhammad itu dijelaskan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah Nabi Muhammad bicara dengan nafsunya, bicaranya wahyu dari Allah. Alhamdulillah. Sampai orang Jerman Michael Hutz nulis buku The Human Super, manusia nomor 1. The Prophet Muhammad is the living Quran. Nabi Muhammad adalah Quran berjalan. Orang Jerman agamanya Nasrani mengakui kehebatan Nabi besar Muhammad. Apalagi kita umatnya. Mudah-mudahan kita jadi umat Nabi besar Muhammad SAW, mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya robbal. Terakhir, Ibnu Mas'ud ketemu sama Nabi, bertanya, ya Rasul, berikan saya nasihat, perbuatan apa yang paling baik? 1, as-sholatu fi awali waktin, sholat di awal waktu. 2, birrul walidain, bakti sama kedua orang tua. Orang tua kita di dunia yang melahirkan, yang memberi nafkah, mertua kita dan guru-guru kita. Walaupun itu guru sekolah, kita udah sukses, bilang itu guru saya. Jangan bekas guru saya, emang sarang burung, nggak boleh. Guru ngaji orang tua kita juga. Insya. Yang ketiga adalah jihad fisabilillah, berjuang di jalan agama Allah. Seorang suami cari rezeki, keluar dari rumah, jihadul akbar. Kasih sumbangan ke Palestina, jihad juga. Tadi dibacanya amwalukum wa anfusakum, diri kamu, harta kamu masing-masing, minimal ngedoain. Amin ya robbal
alamin. Ibu derajatnya sudah diangkat sama Nabi. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi kuncinya ada di suami. Bu, kalau suami dehem ngerti ya. Ibu dehem lagi, begitu. Suami dehem nih malam Jumat. Siapa hubungan suami malam Jumat? Anaknya hafiz Quran. Amin ya robbal. Suami pulang ngaji, itu istibro. Ibu matiin lampu. Hordeng tutup. Kancing pada mental semua. Gitu. Mencari ridho suami. Ayyumam ra'atin matat wa zawjuha radin udkhilatil jannah min ayyi abwabin. Di mana-mana wanita meninggal dunia suaminya ridho pada dirinya, dia masuk surga dari pintu mana saja. Alhamdulillah. Mau ngaji Quran suaminya enggak ngizinin, haram. Pergi ngaji suaminya lagi di rumah, lagi pengen indahoy, dia enggak ditimpalin. Ibu ngajinya dapat dosa. Naudzubillah min. Suami perintah kebaikan taatin, kecuali perintah maksiat. Contoh perintah maksiat, Bu, enggak ada duit pisan mau belanja sayuran, ibu rada banyak ngentit ya Bu, gitu. Ada sayuran yang ibu umpetin, itu maksiat, nggak boleh ya. Tapi kalau perintahnya taat, taati. Dipandang suami menggembirakan, pelihara sholat 5 waktu, puasa Ramadannya, menjaga amanah istri, hartanya, anaknya, serta kehormatannya, insya Allah masuk surga dari pintu mana saja. Amin ya robbal. Kita berdoa buat sahibul wakaf Musolah Al Furqon, mudah-mudahan wakafnya diterima sama Allah, kuburnya menjadikan raudhah min riyadil jannah, anak kita soleh dan solehah, rezeki kita ditambah halalan thayyibah, keluarga kita sakinah mawadah warahmah, dikasih rizki yang berkah, bisa ziarah Mekah dan Madinah, ziarah ke kuburnya Rasulullah, dengan berkah maulid, punya hutang-hutangnya kasih lunas sama Allah, kesempitan hidup diberikan keluasan rizki oleh Allah, segala masalahnya insya Allah ada jalan keluarnya dengan berkah maulid Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang di majlis baca talqin 40.000 dosanya rontok. Amin ya robbal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallah minal aminin. Biniatil qabul barakati Rasul hasil maqasidana ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inilah al-fakir silaturahmi, hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta benci karena Allah. Wallahul kamil, Allah maha sempurna. Wan nasu nakis, manusia selalu sifatnya kurang dan salah. Saya minta maaf, minta ridhonya, minta ikhlasnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Ya hadi ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.